Selamat malam dan Sanak Minang TV di mana saja berada, bertemu kembali pada malam minggu, Sabtu malam ya Bu Dokter. Ya, betul. Berjumpa kembali dengan saya Desmanis dan dokter yang cantik di sebelah saya yang super sibuk ini setelah 3 minggu nggak hadir. Kangen kita kembali hadir bersama Dokter Ririn. Densana Minang TV, kami selalu mendoakan untuk Densana yang lagi menonton di rumah atau yang lagi bermalam minggu, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti program-program dari Suara Minang TV. Dan juga selamat bermalam minggu, selamat santai bersama keluarga tercinta, dan juga untuk Densana Minang TV yang dari luar kota Batam juga tetap ikuti terus Suara Minang TV. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh dokter cantik dengan tema apa Bu Dokter? Bahaya kecanduan gadget. Nah, bahaya kecanduan gadget ini menjadi salah satu penyakit yang mungkin susah untuk diobatin ya Bu Dokter, karena memang udah menjadi gadget itu sudah menjadi salah satu alat yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, Densana Minang TV mau tahu cara bagaimana menanggulangi, bagaimana bahaya dari gadget itu sendiri. Pada malam hari ini tetap ikuti kami untuk 1 jam ke depan. Tetap follow Suara Minang TV, Suara Minang Group, kemudian YouTube-nya Suara Minang TV, Instagram, fanpage-nya Suara Minang TV, dan jangan lupa ya di subscribe. Dan kemudian bagikan linknya sebanyak-banyaknya. Boleh komen di sini, boleh apa yang mau ditanyakan bersama Bu Dokter silakan. Dan juga kepada Densana Minang TV, tetap ikuti sampai 1 jam ke depan bersama Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Oke, selamat malam Bu Dokter. Selamat malam Bu Des. Apa kabar nih Bu Dokter? Alhamdulillah. Kangen saya sama SMTV. Iya, sudah 3 minggu ya. 3 Sabtu. Itu karena Bu Dokter terlalu padat jadwalnya. Ya, jadwal manggungnya terlalu padat ya. Mohon maaf. Bu Dokter ini Densana Minang TV walaupun bukan orang Minang tetapi sangat peduli gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk orang Minang sih, untuk malam ini ya Bu Dokter ya, untuk seluruh pemirsa untuk Densana Minang TV. Jadi Bu Dokter hadir di SMTV itu untuk seluruh masyarakat Batam khususnya, dan umumnya untuk seluruh masyarakat yang menonton program-program Suara Minang TV. Nah Bu Dokter, kira-kira kegiatan Bu Dokter akhir-akhir ini sangat padat ya. Iya, kira-kira apa saja sih yang Bu Dokter kegiatannya selain dari ya pastinya sebagai dokter pastilah ya ngobatin pasien gitu. Pekerjaan rutin dari pagi sampai siang tetap ada, malam tetap praktek di praktek saya di Sagulung tetap ada. Terus kegiatan lain di Totok Punggung itu juga sangat banyak. Kemarin kami habis ada TFT nasional yang di Nongsa itu yang saya nggak bisa siaran itu. Terus kemudian saya juga diminta oleh Pemko Batam melalui Kecamatan Batam Kota untuk mengisi sosialisasi stunting untuk Pemko Batam itu, jadi dari kelurahan-kelurahan gitu, per kecamatan-kecamatan gitu. Yang terakhir kemarin yang di Sukajadi di Ninos gitu bersama Ibu Wagub kemarin. Terus nanti akan ada lagi di kecamatan-kecamatan lain gitu. Karena masalah stunting ini masalah nasional ya, masalah yang sangat besar. 1 dari 3 anak di Indonesia tuh masih stunting gitu. Jadi itu kesibukan saya belakangan ini. Terus ya salah satunya lagi yang saya kangenin ya di sini. Di sini. Memberikan ilmu kepada pemirsa Densana Minang TV ya Bu Dokter. Bu Dokter sangat luar biasa sekali ya Densana Minang TV. Beliau seorang dokter, kemudian ahli terapis. Iya kan Bu Dokter? Ya, nah, beliau seorang ahli terapis yang juga sudah menjadi konsultan trainer ya. Tidak hanya trainer untuk Totok Punggung. Nah, besok dalam waktu dekat ini juga akan ada konsultan trainer untuk seminar ya Bu Dokter ya. Oh ya, hari Sabtu besok, hari Sabtu tanggal 23 Juli. Minggu Sabtu depan ya. Sabtu lagi. Sabtu lagi minggu depan persis ada seminar 1 hari bersama saya. Itu kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak dari janin sampai balita gitu. Kenapa ada anak yang
tumbuh kembangnya terlambat, terlambat bicara, terlambat berjalan. Kenapa ada anak yang gampang sekali sakit, sedikit-sedikit mencret, sedikit-sedikit flu, batuk, radang tenggorokan. Kenapa ada anak-anak yang tinggi badannya lebih rendah, kalah jauh dibandingin teman-teman sebayanya. Itu kita akan bahas di sana, tumbuh kembang anak. Gitu, termasuk mencegah stunting, mengatasinya dan seterusnya akan kita bahas. Tuh Dusun Minang TV, ikuti seminar bersama Bu Dokter nantinya ya. Kalau di sini hanya sekilas saja karena Boleh pendaftaran, boleh di sini ada infonya di bawah. iya ada infonya, boleh ke SMT Cafe ya, datang untuk pendaftaran. Ini buat ibu-ibu nih khususnya ya, ini sangat bermanfaat sekali. Ibu-ibu yang punya anak kecil susah makan, berat badannya, atau ibu-ibu nggak hamil naik-naik. juga ya Bu Dokter ya. Orang pasangan suami istri yang berencana atau memprogram kehamilan, itu gimana caranya supaya anaknya nanti lahir itu udah mulai disuapin, udah mulai makan, nggak rewel, nggak susah makan, apa aja mau gitu. Gimana caranya? Itu bisa diprogram dari sejak di dalam kandungan gitu. Dan juga Bu Dokter, untuk ibu hamil apalagi ya, mungkin ini salah satu tema kita pada malam hari ini juga berpengaruh ya Bu Dokter ya. Iya, betul. Nah, baik Dusun Minang TV, kita dengarkan bersama penuturan dari Bu Dokter tentang bahaya kecanduan gadget. Ya, silakan Bu Dokter. Baik, jadi gadget ini kan sebetulnya kalau dari segi istilah, gadget itu suatu perangkat elektronik yang berukuran kecil, mudah dibawa kemana-mana dan mempunyai fungsi khusus gitu ya. Ada macam-macam gadget yang populer, misalnya PS. PS itu termasuk gadget. PS apa namanya, tahu ya? PlayStation itu ya, untuk anak-anak. Untuk bapak juga ya? Iya, bapak-bapak banyak yang PS-an ya. Terus kemudian smartphone, kemudian laptop, kemudian tablet, terus kemudian ada sekarang smartwatch, jadi jam yang terkonek. Iya, anak-anak malah pada mintanya jam emo gitu ya kan? Jam yang terkonek ke internet gitu ya. Terus kemudian ada iPod dan sebagainya. Itu adalah gadget. Jadi gadget ini sebetulnya seperti pisau bermata dua. Ada banyak sekali manfaatnya kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga memungkinkan orang bisa pegang dan bawa gadget, membuka internet di mana saja, kapan saja. Itu banyak positifnya. Mencari info-info terkini, mempelajari pekerjaan atau wirausaha terbaru apa gitu, info-info terkini, ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu medis, banyaklah yang bisa kita manfaatkan, kita ambil dari penggunaan gadget ini. Tapi seperti saya bilang tadi, seperti pisau bermata dua, mata sebelahnya lagi sungguh sangat miris ya, karena juga itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan, bisa dimanfaatkan. Apalagi Bu Dokter, kalau kemarin itu kan corona. Nah, pembelajaran daring itu anak-anak itu penggunaan gadget terus dia gitu kan, karena pembelajaran melalui ini gitu. Nah, sementara padahal bahayanya juga sangat menakutkan. Untung sekarang udah enggak ya, Mbak? Iya, memang sudah enggak sih, tapi di kurikulum sekarang itu memang sebenarnya lebih ke, jadi anak itu harus dilatih itu dengan alat-alat yang canggih gitu, termasuk gadget. Nah, tapi kita kan memang seperti yang Bu Dokter bilang, pisau bermata dua. Nah, kita harus seimbang penggunaannya. Nah, kita ambil yang bagusnya, yang jeleknya kita buang. Oke, itu tadi tentang gadget adalah apa ya. Sekarang kecanduan gadget. Candu itu apa? Candu itu adalah sesuatu yang menjadi kegemaran. Kalau berdasarkan KBBI ya, candu itu sesuatu yang menjadi kegemaran. Kecanduan adalah kejangkitan pada suatu kegemaran hingga melupakan hal-hal lain. Gitu. Jadi yang disebut kecanduan itu terjangkit kegemaran pada sesuatu sehingga kita melupakan hal-hal yang lain, itu kecanduan. Jadi kecanduan itu suatu gangguan yang mempengaruhi tubuh dan pikiran. Mempengaruhi tubuh dan pikiran loh Mbak Des, nggak hanya pikiran aja tapi tubuh juga, sehingga menginginkan sesuatu itu sangat berlebihan dan terkadang nggak bisa dikontrol gitu. Terkadang nggak bisa dikontrol, nggak melulu hanya hal yang bersifat fisik, bisa juga yang bersifat psikologis. Itu kalau dari segi bahasa artinya gadget itu artinya kecanduan itu gitu ya. Ya, macam-macam kecanduan itu, ada kecanduan kimiawi misalnya nikotin, rokok ya, nikotin, marijuana atau ganja, kemudian kokain, heroin, alkohol, itu adalah kecanduan-kecanduan yang sifatnya kimiawi. Ada lagi kecanduan obat penenang, ya. Kalau nggak minum obat itu dia stres, nggak bisa tidur dan sebagainya, sampai kecanduan itu bisa. Selain kecanduan kimiawi, ada kecanduan yang sifatnya proses
kita candu terhadap proses yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Iya, tanpa disadari. Iya, itu ya. Kalau kimia tadi karena zat-zat yang kita konsumsi yang menimbulkan kecanduan. Kalau proses ini kita sangat menikmati, sangat candu, sangat mengembari proses yang dijalani ketika melakukan itu. Misalnya kecanduan seks, misalnya kecanduan pornografi, misalnya kecanduan judi, kecanduan shopping. Ada ibu-ibu kecanduan shopping, kecanduan beneran. Enggak hanya ibu-ibu, kita juga. Shopee gitu kan, bunyi-bunyi terus. Ada kecanduan game online, ada kecanduan medsos, ada kecanduan tato. Ada orang yang gemar banget bertato, pasang tato, tindik, kecanduan operasi plastik, ada macam-macam itu. Itu adalah kecanduan proses, bukan karena zat kimia yang dikonsumsi, tapi sangat menikmati proses yang terjadi ketika milih-milih shopping gitu kan. Itu yang bedanya antara kecanduan kimiawi sama kecanduan proses. Mbak Des, kecanduan apa? Kayaknya kebanyakan ke proses deh. Proses ya. Ke proses. Yang kimiawi nggak mungkin nikotin, enggak lah ya. Sekarang karena kita bicara tentang kecanduan gadget, maka timbul pertanyaan, kenapa sih gadget itu bisa menjadi candu, menjadi sesuatu yang sangat digemari gitu ya. Jadi karena dulu kan kalau handphone itu kayak batu bata aja tanpa sinyal gitu, cuman bisa buat nelpon, buat SMS gitu kan. Zaman dulu udah hebat banget gitu. Iya. Kenapa sekarang smartphone yang udah terkoneksi ke internet menjadi candu? Itu karena manusia bisa terperangkap, orang-orang bisa terperangkap ke dalam fitur-fitur yang bikin orang tuh asik di dalamnya, menikmati fitur-fitur di dalam gadget yang asik gitu loh. Jadi manusia menjadi lebih suka berinteraksi di medsos daripada berinteraksi secara langsung. Karena di medsos mereka bisa jadi terlihat luar biasa. Iya, sementara kalau di kehidupan nyata mungkin orang melihatnya biasa aja dia gitu, dia biasa aja gitu. Tapi di medsos orang bisa lebih nyaman berinteraksi karena nggak terlihat aslinya seperti apa. Satu. Yang kedua, manusia bisa kemana saja, pergi kemana saja, tanpa batas jarak, tanpa batas waktu, tanpa batas logika. Logikanya kita nggak bisa ngelihat bulan tuh kayak apa, ya. Kita nggak bisa ngelihat bulan tuh kayak apa sih. Tapi dengan kita berselancar di internet, berseluncur ke internet, surfing dan sebagainya, browsing, kita bisa tahu, oh ternyata permukaan bulan tuh kayak gini. Ternyata kandungan udara di dalam di bulan itu begini. Kondisi daratannya begini, itu kita bisa sampai ke bulan tanpa harus sampai betulan ke sana gitu ya. Yang ketiga, manusia bisa jadi apa saja yang diinginkan, bahkan termasuk yang paling mustahil. Di dunia maya kita bisa jadi supermodel. Ya kan? Apa aja lah, kita bisa jadi sok-sok artis, bisa jadi penyanyi-penyanyi apalah, TikTok apalah segala macam. Bisa jadi superhero. Kalau kita main game gitu, kita bisa jadi jagoannya tuh. Ya kan, yang paling jago nembak, yang paling jago ninju, kan kita bisa jadi apa saja yang kita inginkan gitu. Sesuatu yang di dunia nyata nggak mungkin terjadi gitu. Kemudian yang lebih parahnya, aktivitas di gadget ini, aktivitas semu di dunia maya itu menghasilkan kesenangan, menghasilkan rasa nyaman, menghasilkan sesuatu yang membuat kita lupa pada kenyataan yang kita hadapi. Lupa pada rasa sakit, lupa pada rasa bosan, lupa pada kesepian, lupa pada rasa tidak diterima di dunia nyata itu loh. Jadi kita teralihkan dengan asik bergadget ria. Itu hal-hal yang mengakibatkan kenapa gadget menjadi candu. Dan juga kadang Bu Dokter di rumah sendiri aja itu kadang merasa menjadi orang lain ya. Iya, karena bisa dari satu di kamar, satu di luar, bisa tuh pakai handphone aja gitu ya manggil, kan. Mak, turun sebentar. Gitu. Terus karena gadget bisa menjadi candu, maka WHO, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan bahwa kecanduan gadget ini adalah penyakit kejiwaan. Kecanduan gadget, penyakit kejiwaan. Ya, sudah ditetapkan oleh WHO bahwa kecanduan gadget, termasuk di dalamnya kecanduan game online, termasuk di dalamnya kecanduan medsos, ya, itu adalah suatu gangguan kejiwaan. Gitu. Jadi, kenapa ini menjadi penting? Karena sakit. WHO itu organisasi kesehatan yang sudah
paten sedunia, Iya. menentukan segala macam, dia menentukan kenapa seseorang disebut sakit tipes, kenapa seseorang disebut gegar otak, itu semua ada panduannya. Termasuk di sini kenapa seseorang disebut kecanduan gadget sebagai penyakit kejiwaan. Gitu ya. Jadi resmi nih, WHO sudah menetapkan bahwa Ya, Tudun Sanak Minang TV, kecanduan gadget itu merupakan salah satu penyakit gangguan kejiwaan. Nah, itu udah WHO loh, Tudun Sanak Minang TV. Bukan kata saya. Iya, bukan kata Bu Dokter ya, tapi kata WHO. Nah, ikuti terus gimana penanggulangannya. belum, masih jauh nih, penanggulangannya masih jauh. Mungkin bahayanya gejalanya dulu, belum, ya. bagaimana mengerikan bahaya gadget itu sendiri gitu. Memang sih kita tidak bisa terpisah ya Bu Iya, Dokter, tetapi mungkin ada pembatasan-pembatasannya gitu. Oke, dilanjut Bu Dokter. Oke, jadi pola perilaku bermain gadget ini terus-menerus kita lakukan, berulang dan berulang dari pagi sampai malam. Terus aja main gadget itu sedemikian parah pada orang yang kecanduan ya, sedemikian parah sehingga orang tersebut menganggap gadget itu lebih penting daripada hal-hal lain. Iya, dari segala-galanya. Dari kepentingan Kayaknya hidup yang lain. berhentinya itu tidur aja. Mungkin lagi main, mau tidur kan main Ini ya, handphone. kalau- Udah tertidur Iya. baru berhenti gitu kan. Kalau dulu tuh kebutuhan hidup yang paling vital itu kan makan. Iya. Sekarang orang bisa loh nunda makan hanya demi main gadget sebentar lah, belum game. Iya, bentar Atau lagi kalau nih. perlu makannya nggak diliatin, nasinya apa, lauknya apa nggak diliatin. Yang penting sini ngunyah, sini sambil mencet-mencet. Benar, Gitu benar. loh. Anak pun gitu, nggak mau makan kalau nggak sambil main HP. Nah tuh, banyak kan balita anak-anak gitu ya. Iya. Jadi pola kecanduan ini mengakibatkan timbul pola perilaku yang bermain terus-menerus sehingga gadget dianggap lebih penting daripada kepentingan hidup yang lain. Boro-boro urusan makan yang paling penting, yang paling fardu banget, sholat misalnya bisa kita abaikan gara-gara kita candu belum selesai Sedikit nih lagi lah, gamenya. sedikit lagi gitu, Sedikit lagi sampai mepet ke waktu sholat berikutnya gitu. Itu rusaknya di situ. Jadi kenapa bisa mengakibatkan candu? Karena ketika seseorang itu sedang asik dengan gadgetnya, baik judi online, baik pornografi online, baik game online, baik shopping online, baik bermedsos, TikTok, Facebook, WA, dan seterusnya, pokoknya dengan gadget. Kenapa itu menimbulkan keasikan tadi dan mempengaruhi otak ya? Karena ada zat kimia di otak, namanya dopamin. Itu yang mempengaruhi mempengaruhi sistem-sistem saraf sehingga ketika dia produksinya berubah, maka akan terpengaruh ke apa yang dilakukan. Harusnya normal, tapi ketika dopamin itu terproduksi secara berlebihan akibat penggunaan gadget yang berlebihan, ini yang kemudian menjadi bahaya gitu ya. Mempengaruhinya ke situ, ke sel-sel saraf dan cairan saraf di otak itu, hormon dopamin di otak itu yang kemudian menjadi penyakit-penyakit yang nanti akan kita bahas. Dari satu gadget ini bisa mengaruhi satu cairan data, tapi akan berpengaruh ke seluruh tubuh nantinya. Iya, gitu, betul. Ya, kecanduan gadget ini ditandai ya antara lain dengan dorongan atau hasrat yang sangat kuat untuk terus-menerus terhubung dengan aktivitas di dalam gadgetnya. Kayaknya kalau kita ketinggalan sebentar aja, itu kayaknya aduh heboh gitu, rasanya kayak aduh ada yang kurang, aduh ada yang apa gitu, rasanya kayak ada dorongan yang kuat untuk terus terkoneksi dengan sesuatu di dalam gadgetnya. Satu ya, tanda-tanda kecanduan gadget itu. Kemudian merasa bahwa aktivitas maya, aktivitas semu di dunia maya ini bagian terpenting dalam hidupnya. Kayaknya tuh Mbak Des banget. TikTokan ya, TikTokan ya, iya. Pertama TikTokan, habis itu kita penasaran berapa orang yang udah like ya, udah berapa orang yang suka ya gitu kan. Nah itu ada merasa bahwa aktivitas maya ini sebagai bagian terpenting dalam hidupnya. Kemudian bangga karena merasa bahwa seluruh dunia mengeluh-elukannya, menantikan kehadirannya. Ada yang seperti itu lah. Ketawa. Benar. Iya, betul sekali Bu Dokter. Kemudian sangat terobsesi pada kemenangan. Kalau yang game ya, kalau yang sifatnya game atau judi online itu sangat terobsesi pada kemenangan,
pada ranking. Kalau di Mobile Legends itu kan ada push rank Sekarang gitu kan. apalagi yang main skater itu Bu Dokter, skater itu, nggak bisa lepas skater itu lah sejuta gadget umat tuh. deh itu. Ya. Ada kawan juga Ya, satu itu. nggak bisa lepas Bu Dokter. Nah itu udah mengalami gangguan kejiwaan lah kayak Betul, ini kan. betul. Skater tuh kayaknya semua orang, kawan-kawan saya juga banyak yang candu skater gitu. Kadang udah terlihat online tapi nggak jawab WA Iya, ketika ditanya orang lagi main skater gitu. Nah, gitulah antara lainnya. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini sangat terobsesi pada ranking, sangat terobsesi pada kemenangan, sangat terobsesi pada keuntungan semu, keuntungan duit yang tapi semu gitu loh ya. Terus kalau yang sifatnya medsos itu biasanya dia terobsesi pada viewer, pada like, pada komen TikTok, gitu. Instagram ya kan. Gitu. Pada subscribernya udah berapa YouTube gitu kan. Kemudian merasa resah, galau, kepikiran banget ketika semua yang dibanggakannya itu tadi, ranking, follower, viewer itu menurun. Kemarin viewernya sekian, ketika saya bikin status baru kok turun ya, dia kepikiran banget nih, galau banget nih. Kemarin saya di Mobile Legends ranking sekian, kok sekarang sekian turun. Nah itu kepikiran banget, galau sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak kayak gitu. Itu tanda-tanda kecanduan gadget. Tanda-tanda kecanduan gadget, tanda-tanda gangguan kejiwaan. Iya betul. Intinya ada 3 kriteria. Kecanduan gadget itu intinya ada 3 kriteria ya. Disebut seseorang itu kecanduan gadget, intinya ada 3 kriteria. 1, bila pemain gadget ini sudah tidak bisa mengendalikan dirinya untuk berhenti. 1 ya, tidak bisa mengendalikan kebiasaannya untuk bermain gadget. Nah, yang kedua, mulai memprioritaskan gadget itu di atas kegiatan lain. Kalau Anda sudah mulai nggak bisa berhenti, tunggu nanti kegiatan lain nanti gadget dulu, nah itu bisa jadi salah satu tanda ya. Kemudian yang ketiga, terus bermain gadget walaupun sudah tahu bahwa ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. Ini 3 kriteria yang memang harus dokter atau psikologis yang memeriksanya, ada kriterianya, ada penghitungannya, ada gitu. Jadi tidak bisa mengendalikan kebiasaannya, mulai memprioritaskan gadget di atas kepentingan lain. Yang ketiga, terus bermain gadget walaupun sudah tahu konsekuensi negatifnya ada gitu ya. Dan itu terjadi minimal 1 tahun. Kalau baru 2 hari, baru 3 hari, seminggu, sebulan itu belum kecanduan. Minimal setahun sudah seperti itu dengan gejala-gejala yang banyak tadi itu, kemungkinan Anda sakit jiwa kecanduan gadget. Itu sebenarnya banyak Bu Dokter. Orang dari anak yang kecil aja dia udah bermain gadget. Iya. Apalagi sampai ini. Jadi memang udah banyak lah yang kegangguan kejiwaan. Silahkan dinilai sendiri, silahkan dirasa-rasa sendiri, atau dilihat pasangan kita di rumah kayak apa, anak kita di rumah kayak apa. Kalau sudah muncul gejala-gejala ini, ayo segera lakukan perbaikan, berobat, konsultasi dan seterusnya. Karena nggak munafik juga sih Bu Dokter, karena gadget ini menjadi salah satu alat juga yang digunakan untuk suatu pekerjaan gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dipikir-pikir sih, contohnya saya sendiri sebagai guru memang nggak bisa jauh dari gadget gitu. Nah, kalau untuk semua aplikasi gitu. Dan tetapi memang ini juga bangun tidur tuh yang pertama kali apa yang dilakukan pasti ngelihat gadget. Nah, iya kan? Nah gitu. Jadi memang gadget ini sebenarnya sangat susah, tetapi kita dengarkan triknya dokter nanti gimana. Ini kayaknya rasa-rasa nih itu udah baru memang udah gangguan gitu. Belum sampai. Iya, ini rasa-rasanya dari ya omongan Bu Dokter, oh saya juga begitu gitu, saya juga begitu. Dan itu tadi adalah kriteria resmi ya, kriteria bukan buatan saya gitu. Memang begitu ketentuannya. Terus kemudian ada yang nanya, ada yang komen? Belum ada? Langsung masuk Pak Pimpret, langsung hilang dia pertanyaan orang tadi. Kita bacakan dulu. Boleh. Rizaldi Chan, ya ini bapak kita yang luar biasa nih. Apa risikonya kalau main HP sambil tidur Bu Dokter? Ya ketiduran. Resikonya ya ketiduran. Resikonya ketimbang di muka. Padahal katanya ya Bu Dokter, katanya nih radiasi HP itu kita tidur HP masih ini bahaya itu sangat besar sekali ya Bu Dokter. Kemudian Dewi Sartika, SMTV selalu di hati. Iya, makasih. Muhammad Alfifi, moga sukses selalu. Terima kasih Alfi.
Nelly Sakma, mantap SMTV, sukses selalu. Makasih Bu Dokter. Terima kasih kembali. Kemudian Yulia Novrianti, sukses selalu. Ya, makasih Yulia. Oke, nah tadi pertanyaan, apa resikonya kalau main HP sambil tidur Bu Dokter? Nanti aja itu sampai nanti ada Oh, ada nanti biar nggak loncat, biar nggak loncat. Oke. Sekarang kita bahas apa sih pengaruhnya semua itu tadi, kecanduan gadget tadi itu terhadap mental dan psikologis. Oh ya, sebagai catatan bahwa ini bukan hanya untuk anak ya, bukan hanya untuk anak-anak seperti Mbak Des bilang tadi, kita yang dewasa aja sekian banyaknya yang kecanduan gadget ya. Shopping online itu gila-gilaan. Tiap saat, tiap waktu ngelihat jualan apa, berapa harganya, di sini berapa, di sana berapa, terus aja begitu. Judi online, game online, pornografi online itu nggak hanya di anak-anak, di dewasa juga banyak orang yang nggak bisa lepas dari gadget ya. Pengaruhnya terhadap mental dan psikologis itu jelas ada gitu ya. Orang yang kecanduan gadget ini menjadi lebih sensitif, menjadi lebih mudah marah, menjadi lebih mudah panik, terutama bila keasikannya bermain itu diganggu, dihentikan, diinterupsi gitu ya. Nah, sholat dulu gitu kan. Itu dia jadi harusnya kan sudah tahu sholat itu wajib, harus disegerakan, itu harusnya kan oke, iya mah ya, nanti gitu kan. tarsok nanti iya, lama-lama ayo lain aja juga nanti marah gitu. Ya. Betul. Gitu ya, pengaruhnya itu menjadi lebih mudah marah, lebih mudah panik, viewernya turun, nggak ada yang like, itu kesel. Kenapa nih, kurang apa saya ya? Kurang gila kah? Kurang gimana kah? Kan sekarang katanya kalau pengen terkenal di medsos harus gila. Harus gila. Katanya. Untungnya saya nggak kepengen terkenal. Kemudian gampang stres ya, gampang merasa tertekan, gampang merasa stres itulah ya, tertekan gitu. Kemudian sering merasa kesepian karena jam-jam di hari-harinya tuh habis di medsos. Ketika dia sebentar terlepas dari di medsos, di gadget ya. Ketika sebentar dia terlepas dari gadgetnya, maka timbul rasa kesepian. Timbul rasa kesepian ketika dia menyadari, kok saya ternyata di dunia maya, di dunia nyata nggak punya teman ya, gitu. Asik di kamar aja. Ketika handphonenya lowbat, mati, ditaruh, dia baru ngerasa kesepian. Iya. Oh, ternyata saya kesepian ya, gitu. Ada rasa itu pengaruhnya ya. Terus kemudian orang-orang yang kecanduan gadget ini juga bermasalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarganya, terutama emak bapaknya nih. Kemudian kalau orang dewasa tentunya dengan pasangan, sering berantem dengan pasangan gitu ya, karena masalah gadget ini. Kemudian rekan kerja, harusnya dia rajin kerja, di jam kerja dia main HP melulu, pastilah dimarahin sama bosnya dan seterusnya. Atau bermasalah juga ketika mengemudi kendaraan, driver misalnya ya, kemudian sambil nyetir sambil main HP, yang itu bermasalah juga. Begitulah, itu kalau dari segi gangguan pada mental dan psikologis. Iya, kadang pun sopir kan lagi nyetir tuh, sibuk juga online gitu. Bahaya kan. bahaya banget. Iya betul. Kalau belum candu kan orang nggak tergesa-gesa, nggak ada dorongan kuat untuk segera ngecek HP-nya. Tapi ketika itu sudah menjadi candu, lagi nyetir pun pikirannya ke dalam situ. Apa ya sekarang yang lagi terjadi? Siapa ya yang udah like saya? Si itu misalnya cowok yang dia idamkan misalnya udah komen belum di TikTok saya gitu kan? Bu Dokter kayak nyindir hostnya kayaknya nih. Nyindir, merasa tersindir. Gitu, itu tadi secara mental psikologis. Terus kemudian yang ini harus menjadi prioritas bahwa kecanduan gadget ini juga memberi pengaruh kepada pendidikan agama, kepada studi, kepada karir ya, melalaikan kewajiban ibadah. Seperti tadi misalnya sholat fardunya hilang, sholat berjamaah di masjidnya hilang, harusnya setiap hari murojaah ba'da maghrib misalnya, begitu azan maghrib disuruh mamanya sholat, sholatnya secepat kilat, habis itu nggak murojaah udah langsung pegang game lagi. Sebelum sholat pegang HP, setelah sholat pegang HP. Sholat itu cuma sekedar gugur kewajiban aja, udah gitu. Ya gitu. Ya jadi itu sangat pengaruh. Hilang zikirnya, hilang sholat malamnya sepanjang malam, main HP melulu gitu. Terus kemudian yang ini bikin saya miris kalau ngelihat TikTok yang sekarang banyak banget itu kan anak-anak gadis, anak-anak itu kan kayak udah hilang rasa malu dengan berpakaian yang terbuka, joget-joget kayak gitu ya, pendek, terbuka, aduh pokoknya kayak gitu deh. Kayaknya itu menjadi sesuatu yang justru membuat mereka bangga.
Jadi hilangnya rasa malu dan meningkatnya hedonisme. Hedonisme itu apa ya? Keinginan untuk eh, hedon gitu. Apa sih, bergaya hidup hedon Iya, gitu ya? ingin lebih dilihat Iya, terkenal gitu, iya. itulah. Terus kemudian juga menimbulkan, kalau dibiarkan dia menjadi eh, memunculkan keberanian untuk durhaka kepada orang tua. Kalau zaman kita dulu, saya kalau orang tua udah bilang A, kita langsung nunduk, langsung pergi tuh. Iya, betul sekali Bu Dokter. Iya, Karena dulu ya misalnya kita bandingkan dari dulu ya, dulu kan memang belum ada gadget yang seperti Iya. ini gitu. Zaman kita aja handphone tuh jarang sekali betul. gitu. Dan rasa ketakutan anak dengan orang tua, dengan guru itu sangat Iya. besar sekali. Beda dengan zaman sekarang. Nah, Jadi memunculkan keberanian untuk durhaka, untuk melawan, untuk membantah gitu ya. Karena heboh banget keinginannya untuk terus terkonek dengan Iya. HP-nya gitu. Merasa orang tuanya tuh justru mengganggu hobinya, mengganggu keasikannya gitu. Jadi keberanian untuk durhaka. Kemudian berani mencuri demi kuota. Kayaknya kalau kuota habis tuh gempar dunia, rasanya kayak mau kiamat gitu ya. nggak apa-apa nggak jajan tapi bisa beli kuota. Iya, iya betul. Itu jadi ada yang sampai berani mencuri demi beli kuota. Kemudian berani dan terbiasa berbohong. Sayang udah sholat, udah mah, padahal belum. Sayang Iya. udah kerjain PR-nya belum? Udah mah, padahal belum. Kayak gitu. Mulai berani berbohong dan memanipulasi keadaan. Ya, jadi itu pengaruhnya. Sulit juga konsentrasi pada pekerjaan dan pendidikan. Kalau udah gitu mau ujian kayak mau ada PR kayak mau besok apa kayak gitu, pokoknya gimana besok aja lah, yang penting sekarang game dulu ini dan saya harus naik dulu rankingnya nih, harus menang dulu misalnya kayak gitu. Sulit mengembangkan potensi diri. Kalau orang udah asik banget sama gadgetnya tuh sulit mengembangkan potensi diri. Terus nggak punya ambisi dan cita-cita yang ingin dikejar di dunia nyata, sibuk aja dengan ambisi di dunia mayanya gitu. Saya pengen jadi TikToker yang terkenal, saya pengen jadi YouTuber yang terkenal, Kalau yang sekarang kan tanya penghasilannya cita-citanya apa? Pengen jadi YouTuber. iya, sudah nggak punya lagi anak-anak zaman sekarang dan ambisi dan cita-cita yang logis, yang seperti zaman dulu lah. Orang pengen jadi dokter, orang jadi pengen jadi pilot, guru, jadi ini, orang pengen itu. jadi tentara. Nggak ada, sekarang lebih banyak mencari cara instan. YouTuber kan duitnya banyak, ya kan? YouTuber duitnya banyak dengan syarat yaitu subscribernya banyak, viewernya banyak, dan seterusnya. Mereka rela melakukan apa saja, segila apapun demi itu. Itu pengaruhnya terhadap agama, studi, karir. Terus yang juga mengerikan, itu ada pengaruhnya kecanduan gadget ini terhadap keselamatan jiwa dan nilai-nilai diri. Kenapa berpengaruh terhadap keselamatan jiwa? Karena kegilaan pada gadget itu bisa menjadikan seorang itu sebagai target kejahatan, target pelecehan gitu ya. Misalnya bullying itu apa ya? Bullying itu apa sih? Bullying itu apa namanya? Korban bully, korban bully gitu ya. Dibully macam-macam, segala macam korban bullying itu banyak. Terus kemudian korban pemerasan. Banyak sekali orang yang diperas karena gila-gilaan apalah, menampilkan apa di media sosialnya, sehingga terbuka kesempatan orang-orang jahat untuk mengambil keuntungan dengan memeras. Prostitusi online. Iya. Prostitusi online tuh seringlah kita lihat beritanya di mana-mana ya. Penculikan anak itu juga banyak yang terpicu karena ada orang-orang tertentu yang selalu membagikan seluruh kegiatan anak-anaknya. Pagi di sini, bayi saya siang di sini, gini lagi begini, dititipkan ini lagi, semuanya diceritain di Facebook, semuanya diceritain di Instagram gitu kan, sehingga ada orang-orang tertentu yang mengambil kesempatan, oh iya, ini orang kaya nih, ini orang kaya nih, anaknya nggak terurus, dititipin terus di penitipan jam sekian. Ada yang sampai begitu mengikutin sehingga menjadi korban penculikan. Ada yang menjadi korban human trafficking, jual beli manusia itu ya, penjualan manusia, penjualan organ-organ tubuh itu bisa dicari dari kegilaan orang-orang di medsos, orang-orang yang narsis, orang-orang yang pengen jadi artis misalnya, nggak punya kemampuan, nggak punya skill, nggak punya modal apa, tapi pengen terkenal. Adalah misalnya orang yang kemudian komen, kamu keren loh, kamu cakep loh, mau nggak jadi artis gitu kan, ikut saya besok ketemu di sana, ketemu di sini gitu. Ternyata diculik, dibunuh, diambil organ-organnya untuk dijual, ada kayak gitu.
kemudian bisa terlibat di sindikat narkoba, dimasukkan sebagai pengedar, dimasukkan sebagai ya begitulah pokoknya sindikat narkotika. Yang lebih marak itu sekarang itu hipnotis. Ya, hipnotis betul. Kemudian terlibat atau masuk ke dalam jaringan aliran-aliran sesat dan satanisme itu juga ada. Karena sekarang kan satanisme, aliran-aliran sesat itu tuh mengiklankan dirinya secara terbuka. Kalau kita mau lihat tuh banyak banget tuh aliran-aliran sesat yang halus bahasanya gitu kan, yang kelihatannya menarik, yang menawarkan uang, yang menawarkan ini itu, padahal itu sesat atau satanisme gitu, memuja setan gitu ya. Itu banyak yang mengiklankan dan banyak anak muda yang imannya nggak kuat tertarik banget dan bisa bergabung di situ. Gitu. Terus kemudian target pembunuhan itu juga sering. Itu pengaruh terhadap keselamatan jiwa dan nilai-nilai diri. Itu ada pertanyaan barangkali? Sampai sekarang belum ada. Belum ada, oke. Terus yang itu tadi secara umum yang sebetulnya di luar kompetensi saya ya. Saya hanya menyampaikan aja kalau dari psikologis begitu, dari sisi agama begitu, gitu kan. Kalau sekarang kita bicara dari sisi fisik, dari sisi kalau tadi itu secara yang nampak gitu ya, secara yang nampak bahayanya gitu. Supaya diketahui gitu kan? Diketahui karena memang banyak sekali ya Bu Dokter ya, sehingga menimbulkan kejahatan, peningkatan kejahatan itu lebih meningkat gitu. Kriminalisme sangat meningkat dengan adanya smartphone ini. Benar sekali. Aktivitas orang yang begitu gilanya. Belum lagi ke fisik ya, yang tanpa disadari. Itu aja kita udah kepikiran ya, aduh bahaya juga ini, ternyata bisa jadi target pembunuhan. Karena kan tanpa disadari, apalagi yang suka posting, beli ini kesini posting, beli ini kesini posting, terus sampai-sampai juga pamer kemesraan di situ. Nah, nanti menimbulkan rasa iri, rasa ini, betul kan. Nah, di situ menjadi celah sebenarnya untuk orang berbuat jahat gitu. Makanya sebetulnya kita nggak boleh terlalu terbuka di Facebook, semuanya diceritain, semuanya ditunjukin, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke luar negeri, habis uang sekian, punya berlian sekian. Itu sebetulnya hal-hal yang sama sekali nggak perlu ditampilkan gitu, karena menjadi celah buat orang melakukan kejahatan. Terus sekarang kita akan bicara tentang pengaruhnya kecanduan gadget tadi terhadap kesehatan fisik ya. Pengaruhnya gadget terhadap kesehatan fisik. Yang paling dekat itu adalah mata. Karena otomatis mata kita yang selalu menatap ke layar ya, menatap ke layar handphone. Sehingga ini penyakit yang paling sederhana ini. Di mata ini justru yang paling sederhana, dia cuman matanya lelah karena nggak berkedip kan melotot aja gitu kan. Jadi mata lelah, mata kering, gangguan penglihatan, kabur dan segalanya itu adalah salah satu gangguan teringan. Tapi kalau disepelekan menjadi berat. Itu gangguan teringan yang sebetulnya sudah menjadi tanda. Sebetulnya harusnya ketika mata kita merasa begitu, kita sudah mulai aware, udah mulai merasa dan mulai, wah saya ini udah kelewatan ini kayaknya, udah kebanyakan banget menatap layar handphone gitu ya. Itu ke mata. Kemudian yang juga sering adalah, ini pasien saya banyak nih, gangguan ke otot dan persyarafan. Ini pasien saya sering. Tidak hanya otot bagian kepala kayaknya ya Bu Dokter ya. Iya, betul sekali. Udah pinter. Iya, karena memang kejadiannya dengan diri sendiri, kita kok ke diri sendiri aja gitu kan. Jadi yang paling sering kan ke mata. Tapi yang juga banyak berobat ke saya adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan otot dan persyarafan. Antara lain apa? Nyeri bahu, nyeri tengkuk. Ya kita nggak sadar. Ya. Apa yang depan laptop kan gini aja, terus melotot gitu. Dengan kita duduk melotot atau tiduran tegak gitu, ini dengan mata yang terus terpancang ke layar HP, ini bahu, leher, otot-otot di punggung ini tegang loh, tanpa dirasakan, dan ketegangan yang terus-menerus itu menimbulkan itu, nyeri bahu, nyeri tengkuk, nyeri punggung, dan nyeri jari-jari. Nyeri jari-jari karena handphone itu kan nggak bisa ada alat untuk memegang handphone. Mbak ya, apa sih namanya Mbak, yang dijepitkan di meja kah, dijepitkan. Tapi tetap aja itu kalau cuma nonton. Kalau cuma nonton bisa, tapi kalau ketika kita lagi mau asik itu pasti kita pengennya kita pegang dan deket ke badan gitu. Kalau berjarak gini mana enak main game begini, ya kan? Jadi
ketegangan akibat mata yang melototin layar, ketegangan ini menyebar ke bahu, ke tengkuk, ke belikat, ke sela-sela nyeri jari-jari, kemudian Setelah pergelangan jari-jari tangan. itu berarti kita bisa rasakan. Iya dong, kan bisa terasa tangannya kaku, tegang gitu kan, sampai ke pergelangan tangan. Dan yang terkenal itu ada namanya sindrom carpal tunnel syndrome. Jadi jadi gini, tubuh kita tuh penuh dengan persarafan. Penuh dengan persarafan. Ada banyak syaraf di pergelangan tangan sini yang berjalan menuju telapak tangan dan jari-jari supaya persarafannya itu supaya bisa menggerakkan jari-jari, bisa begini, bisa begitu. Ketika kita terbiasa melakukan sesuatu dengan jari-jari kita dalam waktu yang lama, memegang handphone misalnya, atau terus begini, atau main gini gitu, terus sesuatu yang terus-menerus dilakukan secara rutin itu akan mengakibatkan syaraf-syaraf ini menjadi tegang dan terjepit. Ada suatu terowongan di sini, ada suatu terowongan otot di sini ya. Ketika saraf-saraf itu melewati terowongan itu, saraf-sarafnya menegang bersama otot-ototnya menegang, ini akan terjepit. Itu namanya carpal tunnel syndrome. Ada yang itu nyeri yang sekali. jempolnya nggak bisa digini nih. Iya, mungkin salah satu ya. Iya. Itu nyerinya bukan cuma di jari tapi sampai ke sini karena saraf kan berjalan dari sini. Gitu, dan itu cukup sering, sangat banyak yang sakit begitu. Terus kemudian tanpa disadari juga tangan kita ini penuh dengan kuman. Kita habis pegang apa aja, pakai sepatu, ambil sandal, buang sampah, apa aja lah, tangan kita pegang gadget. Pegang apa saja, terus kemudian pegang gadget. Pernah nggak Bapak, Ibu, anak membersihkan gadgetnya secara rutin? Nah, infeksi juga bisa terjadi akibat gadget yang penuh dengan kuman. Infeksi apa saja bisa terjadi akibat gadget yang penuh dengan kuman. Jadi salah satunya penyakit yang lain yang sering muncul adalah infeksi yang kita nggak tahu, oh anak saya sakit-sakitan sih, dari mana sih sering sakitnya ini gitu. Karena jorok tangannya habis dari mana-mana pegang handphonenya nggak pernah dibersihkan, nggak pernah disterilkan, terus aja nempel ke muka, nempel ke, ya kan kita telepon begini, nempel ke hidung, kadang tidur nempel ke sini, kadang pun makan pun kita gitu yeah. Memang udah cuci tangan tapi habis itu kita sambil gini makan, sambil gini makan gitu kan ya. Infeksi. Terus kemudian akibat susah tidur, akibat kurang tidur itu mengakibatkan kelelahan, mengakibatkan orang jadi sulit konsentrasi, mengakibatkan berisiko terjadinya kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Kalau kita capek, lelah, kurang istirahat, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang berkendara, ini resiko terjadi kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas ini besar akibat kurang istirahat. Kemudian asam lambung bisa meningkat akibat kurang tidur. Resiko juga orang yang kurang tidur tadi adalah bisa terjadi penyakit-penyakit degeneratif, misalnya obesitas, jantung, diabetes, dan lain-lain. Itu bisa dari asam lambung? Dari kurang tidur. Oh, kurang tidur. Tidur itu kan proses yang diperlukan tubuh untuk memperbarui sel-sel tubuh yang rusak. Ketika itu kurang, ya udah sel-sel tubuh nggak sempat memperbaiki diri, sehingga bisa macam-macam penyakit tadi terjadi. Terus sel itu adalah ini ya Mbak, sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh manusia yang nggak bisa dilihat dengan mata. Sel itu sel saraf, sel darah, sel apa semua itu nggak bisa dilihat dengan mata, tapi seluruh tubuh kita terdiri dari berbagai jenis sel. Nah, seluruh sel-sel tubuh kita itu apabila terus-menerus terpapar oleh gelombang elektromagnetis yang dikeluarkan oleh handphone ini kan alat elektronik mengeluarkan gelombang elektromagnetis ya. Itu bila terus-menerus terradiasi oleh gelombang elektromagnetis itu, sel-sel tubuh ini akan rusak, melemah, rusak. Apalagi tidak sempat tidur malam, kurang tidur malam, nggak sempat sel-sel yang rusak itu terperbarui gitu. Makanya kenapa efeknya jadi sangat banyak kemana-mana ya karena itu. Terus kebiasaan, kalau misalnya ada orang-orang yang terbiasa meletakkan handphonenya di saku nih, ada kan bapak-bapak di saku dada. Ingat bahwa ini radiasinya itu radiasi elektromagnetisnya itu terpancar langsung ke dekat jantung loh kalau di sini, ke apa namanya, kalau diletakkan di dada, karena kan dekat ke jantung gitu. Kalau kita letakkan di saku celana juga itu karena saku celana itu dekat dengan organ-organ reproduksi, baik itu indung telur atau itu
apa ya, testis gitu ya, karena ini diletakkan di saku, dimasukkan ke saku, radiasinya itu bisa merusakkan organ-organ reproduksi. Dalam waktu lama tentu bisa mengakibatkan kemandulan dan sebagainya, merusakkan sel. Itu tadi, terpapar terus-menerus radiasi, sel-sel itu bisa rusak gitu. Ya, itu perlu ditekankan untuk Menurunkan kualitas sperma. Nah, menurunkan kualitas sperma tuh. Karena memang menjadi kebiasaan Bu Dokter, kan kebanyakan kalau yang laki-laki ya, kebanyakan kalau yang perempuan malah lebih kebanyakan di kantong celana mungkin ya. Kalau di sini itu kebanyakan laki-laki yang pakai kemeja, nah taruh di situ. Yang ada sakunya di situ. Yang ada sakunya. Tapi ingat bahwa bukan hanya ketika dibawa, ketika kita malam tidur, di mana handphone ini terletak. Ketika kita malam tidur, nggak bisa tidur, orang sekarang nggak bisa tidur kalau nggak sambil main HP. Dan tertidur ketika HP-nya sudah, dan berhenti main HP ketika tertidur. Kita duluan tertidur ya, gitu. Padahal kita tidur begini, jatuh bantal di sini, jatuh handphone di sini, ini terdekat kemana? Terdekat ke otak. Radiasinya ke situ. Itu bahayanya. Kalau saya selalu terapkan ke anak-anak, nggak ada lagi gadget di atas jam 9 gitu, sudah letakkan di tempat yang jauh, nggak ada lagi main, nggak ada tidur sambil main HP, itu nggak ada gitu, karena ya itu, apalagi ke otak itu, kerusakan sel-sel yang dibiarkan ini lama-lama bisa, terparahnya bisa sampai terjadi tumor, bisa terjadi kanker, dan itu bukan proses setahun 2 tahun. Gadget ini, smartphone ini udah berapa lama sih? Kayaknya kan belum sampai 20 tahun ya ada gadget, ada smartphone ini seperti ini yang gitu. Android yang sebegitu gilanya ini kan kayaknya belum terlalu lama ya. Padahal tumor itu, misalnya tumor otak itu butuh waktu yang lama, butuh 30 tahun. Ya sebenarnya muncul mungkin gitu. Udah ada yang mungkin Bu Dokter ya, tapi kan percepatan perkembangannya dengan radiasi dari gadget ini gitu. Jadi kalau anak-anak kita sekarang itu masih umur 5 tahun, 10 tahun udah terus-menerus terpapar ini, ya siap-siap aja nanti 30 atau 40 tahun lagi terjadi kerusakan sel-sel yang signifikan, entah di otaknya, entah di jantungnya, karena sel-sel seluruh tubuh ini, terutama yang paling sering berdekatan ini bakalan kena radiasi, dan itu nggak bisa dipungkiri, memang ada, betul-betul ada radiasi elektromagnetis yang terus-menerus menimpa sel-sel kita gitu. Ngeri banget. Karena itu memang itu handphone yang menemani kita tidur, itu handphone itu sekarang itu memang sudah menjadi suatu kebiasaan gitu. Ya, jangan dibiasakan. Apalagi buat sel-sel kulit muka nih, sel-sel kulit muka nih. Karena gini Bu Dokter, Batam itu kan dunia kerja. Ya, betul. Jadi orang tua kebanyakan bekerja, mereka itu memfasilitasikan anak ini dengan gadget gitu kan. Nah, pengontrol pemakaiannya kurang kontrol gitu. Jadi buat ibu-ibu itu sangat perlu sekali ya, bukan buat ibu-ibu aja, buat kita semua gitu. Bagaimana kita mengendalikan diri. Mengendalikan diri, apalagi yang mau tidur itu. Seperti yang Bu Dokter bilang, Bu Dokter sudah menerapkan ke anak-anak jam 9 udah nggak ada lagi yang bermain gadget. Apalagi berangkat tidur nggak ada lagi. Nggak ada alasan, saya nanti alarmnya dari handphone, nggak beli, kasih jam alarm jam beker ya namanya. Atau boleh juga pakai jam ini tapi letakkan jauh-jauh, kan kedengaran juga, digedein gitu kan. Anak-anak sekarang sambil ngecas minimal 2 meter ya Bu Dokter. Iya, sejauh mungkin, makin jauh makin bagus gitu kan. Radiasi elektromagnetis ini kan dari jarak yang agak jauh, TV apalagi aja untuk anak-anak, karena memang masih anak-anak itu sama mungkin beda juga dengan yang udah dewasa, masih lemah ya Bu Dokter ya. Jadi lebih cepat gitu radiasi itu diserap gitu. Betul, masih lemah. Dan itu tadi kalau nggak ada kontrol dari orang tua, wallahu alam lah itu gimana gitu, karena anak-anak belum bisa mengendalikan diri sendiri gitu kan. Balita gitu sambil mau tidur disetelin, sepanjang malam ditempelin ke kupingnya, ini radiasi terus ke otak gitu. Jadi tadi saya udah bicara dopamin ya, hormon yang ada di otak. Udah bicara tadi ya, tapi tadi baru pengantar. Jadi dopamin itu harus ada di otak. Dopamin itu hormon yang ada di otak yang mengakibatkan seluruh sel-sel di dalam otak itu bisa bekerja dengan optimal, melakukan fungsi-fungsi otak dengan bagus, dopaminnya itu. Tapi ketika dopamin terproduksi berlebihan akibat impuls dari rangsangan dari keasikan kita, kecanduan gadget tadi, ketika kita kecanduan gadget kan asik ini, asiknya itu loh yang menimbulkan dopamin berlebihan, asiknya itu loh, asiknya main gadget itu yang mengakibatkan dopamin terproduksi berlebihan, sehingga fungsi PFF prefrontal cortex, fungsi prefrontal cortex, jadi ada bagian di otak yang namanya
prefrontal cortex itu terganggu sehingga anak tidak dapat mengontrol emosi. Kalau orang tua mungkin masih sedikit ada bisa mengontrol ya, tapi dalam waktu yang lama hilang juga, lepas juga kontrol emosi orang dewasa. Fungsi prefrontal cortex tadi terganggu sehingga anak tidak dapat mengontrol emosi, tidak dapat mengontrol dirinya, tidak dapat mengendalikan kepanikannya ketika terputus dengan gamenya, dengan gadgetnya. Kemudian hilang tanggung jawab, hilang kemampuan pengambilan keputusan, mempunyai kepribadian macam-macam yang menyimpang ya, misalnya kepribadian bipolar, dan bisa sampai terjadi skizofrenia. Skizofrenia itu gangguan jiwa berat, gila. Jadi kecanduan gadget ini apabila terus dibiarkan akibat dopamin yang berlebihan dalam jangka panjang, makanya gila. Makanya kenapa WHO menetapkan bahwa kecanduan gadget ini adalah penyakit kejiwaan. Ya, karena itu tadi dalam waktu yang lama dopamin yang berlebihan itu mengakibatkan orang tidak dapat mengendalikan dirinya sampai ke ujungnya gila. Tapi Bu Dokter, benar nggak kalau yang suka nonton gadget itu bisa dari mata itu mengeluarkan darah? Bisa. Memang betul bisa itu? Bisa, macam-macam bisa. Karena semua sel-sel tadi rusak. Termasuk kulit wajah ini, kalau sering terpapar HP, sel-sel kulit wajah terpapar HP, kurang tidur malam, otomatis sel-sel kulit wajah jadi cepat kusut, cepat keriput, terlihat nggak segar, terlihat ya gitulah, pokoknya nggak sempat memperbaiki diri karena malam kurang tidur dan terus terpapar radiasi, rusak sel-sel kulit wajah gitu ya. Radiasi ke otak tadi sudah kita bicarakan sedikit. Radiasi ke otak ini bisa merusak sel-sel otak sehingga potensi sekali terjadi tumor otak. Tumor itu baru kecil, tapi dalam waktu yang lama bila dibiarkan 30-40 tahun biasanya umurnya, itu bisa menjadi kanker otak. Anak kita sekarang 5 tahun udah dikasih HP. Iya. Jangankan 5 tahun. Nah, kalau kita sendiri, kita yang umur berapa lah, 40, 30, mungkin belum muncul karena HP ini baru berapa lama kita miliki. Yang dengan koneksi internet yang luas ini baru berapa lama kita terbiasa gini. Ya kan, sementara tumor otak bisa 30 sampai 40 tahun. Anak-anak masih muda, kasihan nanti 34 tahun udah ada sakit macam-macam gitu. Terus saat menggunakan gadget itu 70 sampai 80% energi radiasi itu langsung diserap ke kepala. Berapapun lamanya dari 100% energi yang dipancarkan, 70 sampai 80% ini langsung nyerap ke otak, langsung nyerap ke sel-sel tubuh gitu ya. 70 sampai 80%-nya banyak banget itu. Itu di saat kita normal seperti ini. Kalau saat kita tidur sama, radiasinya kan berjalan terus. Karena Bu Dokter kan ini katanya kalau kita posisi itu dalam keadaan tidur itu mata kita yang beristirahat tapi organ tubuh bekerja gitu. Nah, pada saat radiasi handphone dekat ke kita itu akan lebih cepat malah mengganggu sistem kerjanya tubuh gitu. Ya pokoknya sebaiknya dijauhkan aja dari tubuh sejauh-jauhnya, terutama ketika malam, ketika kita nggak bisa mengendalikan ini nempelnya kemana, ke kepala, ke telinga, ke dada. Intinya kalau mau tidur betul-betul itu untuk mengistirahatkan badan ya dan memperbarui sel-sel tubuh yang rusak gitu. Gangguan perkembangan otak pada anak ini mengakibatkan anak tidak lancar berbicara. Terutama yang udah asik banget dengan gadgetnya itu anak jadi nggak lancar komunikasi langsung, komunikasi sama orang jadi nggak bagus. Apalagi anak-anak dia suka nonton film kartun, jadi dia lebih kenal bahasa kartun itu daripada bahasa kita. Kemudian tidak lancar komunikasi, tidak lancar bicara, menghambat kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Terbiasa menulis, terbiasa ngasih emot-emot aja, susah mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Tapi benar Dokter, anak saya di sekolah itu menulis dia nggak bisa, tapi disuruh mengetik. Makanya kemarin waktu daring, oh ini orang tua ya gitu kan, ini keluhan dari teman saya gitu kan, ini orang tua ya yang mengerjakan gitu kan, dicobalah di sekolah gitu. Memang menulis dia nggak bisa, tapi ngetik dia bisa. Kesulitan mengungkapkan bahasa verbal, bahasa tulisan karena terbiasa dengan gadget gitu ya. Terus menumbuhkan rasa malas dan menciptakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan instan. Seperti YouTuber tadi, mendapatkan sesuatu dengan instan.
Kalau zaman dulu kita untuk bisa menjawab PR, untuk bisa menjawab ujian itu kita belajar, kita berusaha, kita berpikir, kita mengingat-ingat apa ya Bu Guru bilang ya, apa ya Cikgu bilang gitu kan. Waktu itu salah-salah sedikit kan nggak apa-apa tuh, Iya. ya kan, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Atau usaha lain yang agak nakal, contek misalnya buka buku gitu. Buku. Kalau sekarang anak sudah nggak mau lagi berpikir ada PR di rumah, Ada PR tinggal browsing, tinggal ya kan? browsing, Nah, tinggal nulis. Google. Ya, Om Google, tanya Google iya gitu kan. gitu. Nah. Jadi itu. Terus apa tadi ya? Ke telinga udah belum tadi ya? Belum. Nah, ke telinga ya. Radiasi ke telinga itu merusakkan sel-sel rambut di dalam telinga. Ada sel-sel rambut, bukan bulu-bulu ini ya. Di dalam telinga itu bagian dalamnya ada sel-sel yang mengatur fungsi pendengaran, itu namanya sel-sel rambut. Karena sel-selnya ini terradiasi bisa mengakibatkan fungsi pendengaran terganggu sampai ujungnya di ketulian. Dia itu di sistem di bagian dalam Di telinga ya. dalam, bukan bulu-bulu di Bulu-bulu di sekitar, sini, bukan yang di sel, dalamnya. ada selnya di dalam, itu namanya sel-sel rambut gitu ya, mengakibatkan ketulian, terutama pada orang yang biasa pakai headset apa sih headset ya namanya ya. Iya, apalagi yang kecil yang langsung ke dalam telinga itu ya. Itu jadi langsung suaranya langsung ke situ gitu ya, itu bisa mengakibatkan merusakkan sensor audio di pusat pendengaran, mengakibatkan ketulian. Kalau pada anak-anak itu ada yang namanya golden age ya. Golden age itu masa emas. Masa emas itu usia 1 sampai 5 tahun. Masa emas ini seluruh perkembangan anak ya, seluruh perkembangan anak dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, sampai kecerdasan spiritual gitu ya. Spiritual itu agama maksudnya ya. Mengalami perkembangan yang luar biasa. Kita ajarin anak alif bata, kita ajarin anak doa mau makan, kita ajarin anak doa mau tidur, ya kan? Begitu kan? Terus kita ajarin ABCD, kita ajarin angka 1, 2, 3 dan seterusnya, kita ajarin 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian kecerdasan emosi, bagaimana kita mengajari anak untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk bersikap sopan, itu ada di golden age itu 1 sampai 5 tahun. Ya, kalau pada masa ini anak tuh menyerap informasi dengan cepat gitu. Kita ajarin 2 tambah 2 sama dengan 4 tuh di usia ini sangat cepat mereka ingat gitu loh. Walaupun masih sangat dini ya, belum perlu diajarin. Tapi maksud saya anak seusia ini, golden age ini sangat mudah menyerap informasi apapun. Makanya anak umur 2 tahun udah bisa install sesuatu misalnya, bisa upgrade sesuatu aplikasi misalnya, itu karena mereka melihat, mereka mempelajari, mencerna walaupun tanpa bicara, tanpa ada yang ngajarin, gitu. Iya, karena mereka dengan cepat menyerap informasi apapun, termasuk informasi-informasi yang buruk, termasuk informasi-informasi yang nggak betul gitu, yang salah gitu ya. Kalau selain menyerap informasi dengan cepat, anak-anak ini juga peniru yang handal. Mereka meniru apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, baik dari orang tuanya maupun dari sesuatu yang ditampilkan di gadget gitu ya. Masa-masa inilah masa terbentuknya karakter, kepribadian, dan kemampuan kognitif anak. Ini kalau dilewatkan, sayang sekali. Orang tua sekarang menyerahkan seluruh masa ini ke handphone. Ngajarin ngaji, dengarkan handphone aja gitu kan. Ngajarin surat-surat pendek, udah kasih handphone. Ngajarin surat-surat pendek, dikasih handphone aja gitu. Padahal itu tugas orang tua. Jauhkan handphone dari anak. Kesempatan orang tua untuk anak 1 sampai 5 tahun ini untuk mengajari semuanya, seluruh aspek tadi, intelijensia, spiritual, sama emosi gitu. Jadi tipsnya untuk mencegah kecanduan gadget ini, berikan contoh. Kita nggak bisa menyuruh anak kita berhenti main HP kalau kita aja nggak bisa berhenti main HP. Catat, kita nggak bisa menyuruh anak kita berhenti main HP kalau kita sendiri juga nggak bisa berhenti main HP. Nanti mereka akan ngelawan. Orang tua ya. Nanti mereka akan ngelawan. Mama juga masih main HP. Apalagi gitu. bapaknya main game ya. Udah berhenti main game. Bapaknya skateran, gitu, bapaknya skateran tapi ngelarang anaknya Mobile Legends. Gimana? Gitu kan. Jadi satu yang terpenting adalah berikan contoh. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang terbaik. Jam 9 kita suruh anak taruh HP, kita juga taruh dong HP kita, sehingga anak melihat, oh iya, mama juga nggak main HP kok di atas jam 9. Kalau betul-betul urgent, sampaikan aja, sayang mama buka HP sebentar ya, mau kirim file misalnya gitu. Tapi kalau kemudian serumah sekeluarga asik main HP, ya anak nggak bisa berhenti mbak gitu. Jadi anak akan terus
bermain HP. Kemudian ajarkan hobi dan kegiatan yang sehat, bulu tangkis misalnya, berenang misalnya, berkebun misalnya, memanah misalnya. Ajarkan Yang di rumah yang santai main catur, catur, gitu. badminton lah, badminton di depan rumah, berkebun kan enak juga itu kan, atau beternak ayam, apalah. Ajarkan kegiatan dan hobi yang positif. iya, sesuatu yang jauh dari gadget gitu loh, sesuatu yang tidak terkait dengan gadget. Ajarkan dan ajak untuk terus, jangan cuma disuruh, nak badminton dong di luar gitu, ajak, kita juga harus ikut main di luar gitu, main sama kita. Terus jangan meletakkan komputer, laptop, dan TV di kamarnya. Kita nggak bisa kontrol kalau dia sudah di dalam kamar, sudah ditutup, kita nggak tahu lagi di komputernya ada apa, lagi main apa gitu. Jangan pernah letakkan komputer, laptop, TV di dalam kamar. Letakkan di ruang terbuka yang semua orang bisa melihat. Jadi orang tua bisa memantau anaknya lagi buka apa di komputernya, di laptopnya gitu kan. Jangan letakkan di kamar. Kemudian minta anak untuk menyimpan gadgetnya ketika waktu makan. Aturan, kita harus tetap terapkan aturan bahwa ketika makan, mama nggak izinkan semuanya membawa HP ke meja makan. Contohkan dan ajarkan dan terapkan aturannya itu. Kemudian waktu makan, waktu tidur, waktu ibadah, waktu belajar, jangan ada gadget. Kecuali memang urgent banget, misalnya Bu Guru ngasih PR-nya melalui ini ya harus dibuka gitu kan. Tapi selain di luar dari itu, aturan harus ditegakkan ya. Kemudian ibu yang menyimpan HP, ini kita bicara anak ya, ibu yang menyimpan HP, berikan HP sebagai reward ketika si anak sudah selesai mengerjakan tugas-tugas pokoknya. Sayang hari ini sudah ngaji juz berapa misalnya ya, surah apa, ayat berapa gitu kan, coba murojaah, kalau itu sudah selesai kita boleh kasihkan, tapi dengan batas waktu. Iya. Sayang boleh main di sini aja deket sama mama setengah jam misalnya gitu, sebagai reward, sebagai hadiah gitu. Kemudian pakai fitur parental control ya, ada di handphone itu fitur yang bisa menjaga supaya anak tidak mengakses aplikasi atau website tertentu gitu ya. Fitur untuk kontrol orang tua gitu. Apa namanya aplikasinya Bu Dokter? Pokoknya ada, saya nggak tahu juga apa namanya, tapi itu ada fiturnya khusus parental control. Jadi buat orang tua tuh yang belum tahu ya, sebenarnya ada aplikasi yang supaya anak itu nggak bisa masuk ke situs-situs atau aplikasi tertentu yang, gitu, yang berbahaya, negatif nanti. Iya. Terus kemudian terapkan aturan main, kapan boleh main HP, berapa lama, jam berapa HP harus dimatikan, jam berapa besok pagi sudah boleh main HP, apa saja aplikasi yang boleh ada di handphone anak. Itu kita harus atur tuh. Dan juga nggak apa-apa anaknya menangis sekarang. Iya, nggak apa-apa. Iya betul. Nanti. Biarkan dia guling-guling, dia nggak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik, menjaga dia dari kemungkinan kejahatan-kejahatan yang tadi, penyakit-penyakit yang tadi, gangguan-gangguan yang tadi. Mereka nggak tahu, tapi kita sebagai orang yang dewasa, sebagai orang tuanya, maka kewajiban kita untuk menerapkan aturan-aturan itu supaya anak nggak jadi kecanduan gadget. Hindari, ajarkan etika bahwa ketika kita mengendarai mobil, naik motor, itu baik sebagai pengemudi maupun sebagai penumpang jangan main handphone. Terapkan aturan itu, ajarkan itu, karena ayo kita nikmati, kita ini lagi jalan-jalan nih sekeluarga, mama di depan, papa di depan, anak di belakang gini semua. Gitu. Itu kita jadi kehilangan apa ya? Kehilangan momen, kehilangan kedekatan sebagai keluarga. Terus juga apalagi sebagai pengemudi, sama sekali nggak boleh main HP. Kalau belakang main handphone, sampai main handphone, sopirnya juga ini gitu kan. Jadi dia ujung-ujungnya main handphone juga. Gitu. Terus matikan gadget ketika sedang berada di majelis-majelis ilmu, baik di sekolah, di dalam kelas. Banyak kan yang curi-curi main HP di gini, di bawah meja gitu kan, banyak kan. Terus kemudian apalagi di masjid ya, apalagi di masjid, matikan handphone. Kemudian ajarkan anak untuk tidak memegang handphone, tidak memegang gadget ketika sedang bercakap-cakap, ketika sedang berbincang-bincang, terlebih saat kumpul-kumpul keluarga ngobrol. Sayang tadi di sekolah belajar apa? Nak tadi gimana lombanya? Nah, gitu tuh anak kan biasa mah gini-gini aja mah gitu. Terapkan aturan, letakkan handphone ketika kita sedang kumpul, duduk-duduk, ngobrol, bincang-bincang itu. Tapi kita juga jangan nanyanya sambil main HP. Kalau kita nanyanya sambil main HP, sama aja bohong dong gitu. Terus tegaskan, harus tegas, tentukan di mana ruang-ruang HP atau gadget ini haram dibawa. Misalnya ke kamar mandi. Jangan biarkan anak membawa HP ke kamar mandi ya.
kita nggak tahu ngapain aja, kita nggak tahu siapa aja yang ya begitulah pokoknya. Iya. Jangan tegaskan bahwa haram banget nih, mama nggak boleh banget, mama marah banget, mama akan berikan hukuman yang berat, mama sita HP-nya selama berapa lama kalau mama tahu kalian bawa HP ke kamar mandi atau ke meja makan. Jadi harus ada sanksi ketika aturan-aturan itu dilanggar gitu. Udah, ada pertanyaan? Kalau pertanyaan sih nggak ada, cuman ini aja. Dari Bonar Sinaga, SMTV emang jos suara orang awak. Nah ini bukan suara orang awak saja, suara orang Jawa juga. Bu dokter orang Jawa soalnya. Saya orang Jawa yang Kemudian udah Andri, assalamualaikum Bu dokter dan Bu Des, semoga sehat selalu, amin. Kami menyimak dari Sungai Lekop, wajib disimak ini Andri, ini penting. masih sekali. bisa mampir ke sini dari Sungai Lekop, mampir ke sini ngopi di sini. Akmal Caniago, sukses selalu buat SMTV. Makasih Pak Akmal. Makasih. Awaludin Patanggaruba, makasih, sangat informatif dan edukatif. Kemudian ada pertanyaan, langkah apa yang tepat untuk pengobatan terhadap anaknya yang sudah mengalami kerusakan fisik atau mental akibat gadget Bu dokter gitu. Ya itu kita lihat kalau kelainannya itu kelainan fisik ya kita harus datang ke dokter dong. Misalnya masalah mata, masalah telinga, masalah tengkuk yang kaku dan sebagainya, kita harus periksakan sakit matanya itu kenapa gitu kan, sakit telinganya itu kenapa, sakit bahunya kenapa, jantungnya berubah detaknya, misalnya anak-anak merasa dadanya sakit dan sebagainya, periksakan dulu ke dokter apakah betul itu karena gadget atau bukan, itu hanya bisa diperiksakan gitu. Begitupun kalau mengalami keluhan-keluhan psikologis tadi, anak jadi mudah marah, anak mudah stres, anak mudah menangis, mudah ngamuk-ngamuk, mulai pandai berbohong, mulai berani durhaka, itu harus konsultasi ke psikologis anak, ke dokter anak ya, ke psikiatri dan ke psikolog anak. Nah itu Pak Awaludin salah satu trik ya, memang sangat luar biasa sekali ya di Sana Minang TV, ilmu yang kita dapat malam hari ini, karena itu tidak hanya buat anak-anak saja, buat ya, kita ibu-ibu ya, gimana triknya untuk anak gitu. Kemudian untuk bapak-bapak apalagi, nah seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter, salah satunya jangan menaruh handphone di dekat kantong yang dekat intinya jantung. Pengendalian Mbak Des, intinya pengendalian diri. Kita tahu handphone itu penting, kita tahu akses internet itu penting, tapi kita yang harus bisa mengendalikan diri sendiri. Ketika kita sudah kehilangan kendali diri terhadap gadget, awas, itu tanda-tanda gangguan jiwa. Kalau kita sudah tidak mampu mengendalikan diri ya. Dan memang kita tidak memungkiri bahwa gadget itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam kegiatan sehari-hari. Tetapi ada bagaimana caranya kita, seperti yang disampaikan Bu Dokter, kalau udah saatnya makan ya makan dulu. Saatnya sholat dulu, apalagi saatnya tidur, itulah saatnya tubuh kita sel-sel tubuh kita bekerja, kitanya beristirahat ya Bu Dokter ya. Jadi pada saat tidur itu sel-sel akan memperbarui sel-sel yang rusak tadi. Tapi apabila radiasi handphone juga ikut masuk, maka sel-selnya sel ini tidak akan terperbarui. Jadi efek dari itu banyak sekali, seperti yang disampaikan. Salah satu tidur juga tidak nyenyak, ujung-ujungnya akan pergi ke asam lambung. Asam lambung kata Bu Dokter tadi bisa menyebabkan tadi apa? Macam-macam. Kanker ya. Itu radiasi ke otak. Radiasi ke otak, enggak, asam lambung itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Intinya dari kurang tidur itu sangat banyak sekali ya Bu Dokter ya. Nah apalagi ditambah dengan radiasi HP. Nah di Sana Minang TV sangat luar biasa sekali ilmunya pada malam hari ini, karena ini menjadi tren dan tradisi memang untuk kita saat ini. Kalau zaman-zaman kita dulu Bu Dokter memang kalau anak di kampung-kampung sih saya lihat Bu Dokter memang bisa membatasi, tapi kalau di daerah perkotaan itu apalagi yang mayoritas Batam ini dunia kerja, itu pasti anak itu dikasih gadget karena mereka orang tua pun berkomunikasi dengan anak. Nah, tetapi ada cara nanti aplikasi yang bisa orang tua setelkan gitu di HP bahwa dia tidak bisa membuka akses-akses ke situs-situs yang akan merusak anak kita sendiri. Orang tua harus tegas, orang tua yang harus menetapkan aturan, menetapkan reward, menetapkan punishment gitu ya. Kalau aturan-aturan tadi dilanggar, kalau anak dibiarkan bahkan
orang tua karena kepengen tenang, anak dibiarkan kasih HP seharian asal jangan ganggu mama, mama lagi sibuk jualan Iya, misalnya, itu parah, itu parah. Parah. Itu bisa, Itu salah satu teknik yang salah gitu. Iya. Boleh seperti yang Bu Dokter sampaikan tadi dengan menekankan hobi yang positif. ya, menciptakan hobi yang menciptakan. positif. Seperti anak-anak itu dikasih krayon, disuruh Iya. melukis, menggambar, dia akan betul. asik gitu kan, akan asik sehingga dia Lego. lupa. Lego. Lego. Dia akan lupa dengan gadget Iya. tadi. Nah, Bu Nurmala kepala sekolah saya nih, Bu Masya Dokter. Allah. Nah, makasih ilmunya Bu Dokter Siap, dan Bu terima Des. kasih. Karena ini sangat berguna sekali ya, khususnya untuk para guru, untuk orang tua, untuk anak, ini sangat bermanfaat sekali. Kita nggak apa-apa seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, nggak apa-apa nangisnya sekarang gitu. Anaknya Biarkan nangis sekarang guling-guling gitu. gitu. Mau guling-guling mau apa? Karena efeknya dari radiasi handphone ke anak sekarang itu akan berefek 10, 20, 30 tahun yang 40 akan tahun datang yang ya akan Bu datang. Dokter ya. Itu fisiknya, belum yang tadi. Fisiknya belum Target ya. kejahatan. Yang kejahatan yang anak udah Macam-macam. bisa nanti di WA ini siapa ini nggak bisa jumpa di sini. Nah, akhir ujung-ujungnya ya ke situ gitu, kejahatan, kriminalitas, prostitusi online Iya. gitu, Anak sekarang, penipuan, iya, hipnotis gitu. Oke, Bu Dokter, ada yang mau Bu Dokter sampaikan ke pemirsa dan Sanak Apa Minang ya? TV? Itu tadi, jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa pemakaian gadget ini benar-benar ibarat pisau bermata ganda, bermata dua ya. Satu sisi sangat kita butuhkan, zaman teknologi informasi yang luar biasa begini, apa kata dunia gitu kalau kita buta gadget, nggak pernah pegang gadget, nggak tahu apa-apa gitu, kita nggak bisa akses kemajuan ilmu dan teknologi apapun, gimana gitu ya. Jadi itu sangat penting. Tapi di sisi lain, pengendalian diri supaya gadget ini tidak merugikan fisik, mental, dan sosial, agama, dan seterusnya. Pengendalian diri ini sangat penting. Kita sebagai orang tua dan kita mengontrol pemakaian gadget oleh anak itu sangat penting sekali. Betul-betul tanggung jawab kita sebagai orang tua, anak kita ini akan bagaimana nantinya gitu. Jadi itu aja kalau dari saya, Mbak Des. Oke, Bu Dokter, terima kasih banyak Bu Dokter untuk ilmunya pada malam hari ini. Dan di Sanak Minang TV, Bu Dokter Ririn ini, beliau sebenarnya dokter umum ya, Bu Dokter. Saya dokter umum. Tetapi beliau sudah banyak, sudah sekarang juga menjadi konsultan trainer. Jadi dalam waktu dekat ini beliau pun akan mengadakan seminar untuk anak kiat, anak sehat ya, Bu Dokter ya. Betul. Nah, juga ibu-ibu yang masih penasaran dan mungkin di sini malu bertanya atau apa, boleh ikuti seminarnya bersama Bu Dokter di Sabtu depan ya. Boleh kalau mau tahu sehat, boleh datang ke SMKV juga, hubungi Suara Minang TV juga bisa, atau bisa juga melalui Bu Dokter langsung. Nah, dan Sanak Minang TV sampai kita di akhir acara ya Bu Dokter ya. Mudah-mudahan kita manfaat. punya waktu 1 jam tapi sudah lebih dari 1 jam, nggak terasa mudah-mudahan ya. manfaat Mbak. Ya ini sangat bermanfaat sekali pastinya untuk para penonton setia Suara Minang TV. Baik, dan Sanak Minang TV di mana saja berada, terima kasih sudah mengikuti kami pada malam hari ini bersama Bu Dokter Ririn ya, dalam tema bahaya kecanduan gadget. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dokter pada malam hari ini itu sangat bermanfaat buat kita semua, bukan hanya buat anak, buat ibu, buat kita semua yang ada di sini. Dan Sanak Minang TV, terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya Desmanis beserta Bu Dokter Ririn mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kita akan bertemu kembali di program-program berikutnya. Tetap ikuti Suara Minang TV, tetap follow Suara Minang TV, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Minang TV, dan like, komen, bagikan sebanyak-banyaknya. Baik, Sanak Minang TV, kami mohon pamit undur diri. Tetap ikuti Suara Minang TV, suara orang awak. Dah, ngeri kan?